Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini kamu akan kembali berbagi informasi terbaru seputar P3K 2024 ya Bapak Ibu ya. Di mana teman-teman P3K tahap 1 sudah menanti ya pengumuman kelulusan ya. Di seleksi P3K tahap 1 itu dijadwalkan 24 sampai 31 Desember 2024. Tapi untuk sampai saat ini itu masih belum muncul ya. Tetapi ada edaran terbaru dari teman-teman di mana ada tampilan yang menarik ya dari akun, ada yang bisa membuka itu tampilan paruh waktu. Berarti nanti pokoknya ini terjawab ya bahwa teman-teman itu nanti insya Allah lulus semua seperti itu. Bagaimana tampilannya nanti kita bahas bareng-bareng Bapak Ibu ya. Oke. 26 Desember 2024 part 3 ini adalah video ketiga di channelnya Kak Furkon. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada kabar terbaru dari ayobandung.com bahwa nasib tenaga honorer usai pengumuman P3K 2024 tahap pertama keluar, non ASN disarankan ikut seleksi ini agar lolos. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui memang sampai saat ini itu masih belum muncul ya Bapak Ibu ya. Ini masih belum muncul. Berarti masih tahap penginputan ya mungkin di akun masing-masing atau di instansi masing-masing ya. Istilahnya pihak BKN itu sudah memberikan instruksi bahwa tenang saja tidak akan keluar dari jadwal. Jadwalnya kemarin kan intinya tanggal 24 sampai tanggal 31 Desember 2024. Jadi pihak BKN sudah memberikan klarifikasi bahwa tidak akan keluar dari tanggal ini. Jadi kita tunggu saja dan solusinya gimana Bapak Ibu dicek secara berkala. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ayobandung.com, pemerintah telah mengumumkan jadwal seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK untuk tahun 2024. Nah, ini tahapnya ini 24 sampai 31 Desember itu adalah tahap pengumuman kelulusan hasil akhir ya, seleksi kompetensi peserta PPPK tahap 1 tentunya ya Bapak Ibu ya, yang diikuti oleh tenaga honorer yang mereka memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan. Jadi kebanyakan untuk yang tahap 1 itu terdiri dari tenaga honorer K2 dan honorer database BKN. Seperti ini. Jadi dua golongan ini akan bersaing mendapatkan suatu formasi yang dibutuhkan tentunya Bapak Ibu ya. Di mana Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa pengumuman kelulusan untuk seleksi tahap pertama itu dapat diakses melalui sscsn.bkn.go.id seperti itu. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pemerintah itu menyediakan kesempatan kedua. Melalui seleksi PPK tahap 2 ini pendaftarannya sampai 31 Desember 2024. Bahkan tenaga non-ASN atau honorer pun disarankan bisa mengikuti PPPK tahap 2. Di mana di sini proses pendaftarannya tidak jauh berbeda ya. Syaratnya itu harus mendapatkan persetujuan dari instansi masing-masing melalui sistem SSC ASN BKN, di mana Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa persetujuan ini dilakukan secara terintegrasi dalam sistem, bukan secara individu. Nah, jadi intinya kalau teman-teman sudah memenuhi kualifikasinya, intinya teman-teman itu sudah jadi honor instansi negeri minimal itu 2 tahun, teman-teman bisa menghubungi di dinas terkait, ya kan, supaya nanti dilaporkan ke pusat, ya kan, sehingga teman-teman saat membuat akun nanti identitasnya teman-teman itu langsung tidak bermasalah dan bisa terintegrasi langsung, sehingga teman-teman nanti bisa melakukan resume pendaftaran. Nah, seperti itu langkahnya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman kalau sudah minimal 2 tahun itu bisa mengikuti seleksi PPPK tahap 2. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa menurut PLT Kepala
Biro Humas BKN Muhammad Ridwan di sini, instansi yang membutuhkan tenaga tambahan akan melakukan konfirmasi. Konfirmasi itu melalui SSCSN dan memberikan persetujuan bagi peserta untuk melanjutkan di tahap 2. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan memang jadwalnya masih tetap sama. Ini pengumuman hasil kelulusan itu 24 sampai 31 Desember 2024. Nah, nanti tampilannya seperti apa? Nah, ini beredar Bapak Ibu tampilan terbaru tentang saat kita itu belum beruntung memasuki perengkingan ya. Tampilannya akan ada istilah paruh waktu. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di sini, Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Ini sudah jelas sih. Ini tampilannya itu tampilan paruh waktu. Ini seleksi kompetensi PPWK. Di sini selamat, ini ada nama ya Bapak Ibu, ini nama. Ada lalu seleksi PPWK guru tahun 2024 dengan status paruh waktu. Nah, tetapi ini masih belum valid juga sih Bapak Ibu ya, bisa aja editan ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah jelas ada keterangan paruh waktu meskipun regulasinya itu belum ditetapkan ya Bapak Ibu ya, karena di sini sudah beredar ini tampilan saat kita itu membuka SSCSN nanti itu akan ada keterangan paruh waktu dan penuh waktu. Tapi ini juga belum bisa kita pastikan ini benar ya Bapak Ibu ya. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar WADIDOT bagi peserta lulus. Nah, apakah Anda melanjutkan pengisian DRH? Teman-teman tinggal klik ini aja nanti. Lanjut mengisi DRH. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan kalau misalkan ya ini adalah tampilan yang benar-benar terjadi ya kan di salah satu teman-teman peserta P3K tahap 1, berarti kemungkinan besar ya Bapak Ibu ya, meskipun kita nanti endingnya itu paruh waktu ya kan, teman-teman nanti misalkan tidak masuk rankingan dan notabene sebagai paruh waktu, itu berarti tetap mengisi DRH. Kalau misalkan tampilan ini benar ya Bapak Ibu. Jadi di sini tetap isi DRH. Kalau misalkan ini benar, tetap isi DRH atau daftar riwayat hidup, yang notabene sebagai syarat ya, syarat sebagai teman-teman ya, syarat untuk mendapatkan NIPPWK. Jadi harus melalui pengisian daerah dulu. Setelah dinyatakan lulus, nanti teman-teman menyiapkan dokumen-dokumen penting yang harus disiapkan tentunya untuk mengisi DRH. Tentunya ijazah-ijazah ini sangat penting ya teman-teman, khususnya ijazah S1 itu bisa disiapkan dari sekarang ya. SK-SK penting juga bisa disiapkan karena di sini selangnya itu 24 sampai 31 Desember ini adalah jadwal pengumuman. Tapi sekarang sudah tanggal 26 itu masih belum ya kan, mungkin pekerjanya masih libur ya, pekerja inputnya masih libur. Jadi nanti teman-teman logikanya ya cek secara berkala agar nanti kita tahu ketika kita sudah membuka akun ternyata sudah muncul kelulusannya, kita penuh waktu atau paruh waktu seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu informasi dari Kak Furqon. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu yang sudah menonton. Intinya tetap semangat dan tetap cek secara berkala. Salam semangat terus dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.